Halo pemirsa, jumpa kembali dalam program Telisik Hukum. Program yang akan mengajak Anda mengupas persoalan-persoalan hukum sekaligus memberikan wacana baru, pengetahuan baru tentang bagaimana upaya hukum dan penyelesaiannya di Indonesia. Malam ini masih bersama saya Oki Zainufri, kita akan mencoba mengupas lebih dalam, mentelisik lebih dalam persoalan cyberbullying atau perundungan dalam sosial media. Namun juga apakah perundungan ini memiliki perbedaan dengan ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan sebagainya yang terkandung dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Perdana maupun undang-undang dalam Undang-Undang ITE. Untuk membahas persoalan ini, malam ini kami kedatangan tamu, seorang praktisi hukum dan juga seorang kepala divisi kampanye dan advokasi dari Pusat Bantuan Hukum Pradi, pengacara muda yang namanya juga sudah tidak asing, yaitu Bung Alex Argo Hernowo. Selamat malam, Bung Alex. Selamat malam. Oke. Sebelum kita membahas, Bung Alex, persoalan tentang cyberbullying, hate speech dan segala macam terkait dengan Undang-Undang ITE yang memang saat ini eskalasinya terus meningkat, kita akan sama-sama lihat video yang satu ini dulu ya, sebelum kita memberi gambaran kepada pemirsa dan juga kita sebagai bahan diskusi malam ini. Baik. Dan pemirsa, kita lihat sama-sama, kita simak sama-sama video berikut ini. Media sosial sejatinya merupakan sebuah media online di mana para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi kisah, dan juga menciptakan berbagai konten kreatif. Perkembangan media sosial saat ini mampu mengajak siapa saja untuk dapat berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Pesatnya perkembangan media sosial seakan mampu memudahkan para penggunanya dapat dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model konten lainnya. Kemunculan media sosial saat ini pun mampu merubah cara manusia berkomunikasi hingga memberikan ruang kepada siapa saja untuk berbagi cerita atau kenangan lewat foto dan juga video. Namun, dampak negatif dari media sosial nyatanya sedang mengintai dan terkadang diabaikan atau bahkan tidak disadari. Mulai dari menurunnya kemampuan bersosialisasi, bocornya informasi personal, hingga yang terburuk adalah cyberbullying. Di mana cyberbullying sendiri merupakan bullying yang dilakukan melalui komentar-komentar pedas para follower yang terkoneksi secara langsung dengan akun pemilik media sosial. Dan bahkan tidak sedikit pelaku cyberbullying berpeluang membuat korbannya mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga tindakan untuk melakukan bunuh diri. Cyberbullying sendiri merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali bersifat agresif dan manipulatif yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu. Bermuatan kekerasan, ujaran kebencian hanya untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lantas, apakah perilaku cyberbullying bisa mendapatkan efek jera? Dan bagaimana perilaku cyberbullying dari sudut pandang hukum? Ya, kita kembali ke Telisik Hukum. Ya. Kira-kira gambaran singkat seperti itu, Bung Argo. Ada satu hal menarik, yaitu banyak masyarakat yang belum paham apa itu perundungan di sosial media atau cyberbullying tadi dengan hate speech. Sebelum kita membahas perbedaannya, mungkin bisa dibantu, dijelaskan kepada masyarakat. Jadi maksud cyberbullying itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mas Oki. Jadi sebetulnya secara kebijakan, aturan hukum, kita belum secara spesifik mengatur apakah itu cyberbullying. Tapi ada beberapa padanan hukum pidana yang mungkin bisa digunakan sebetulnya. Ada pasal 27 ITE, karena cyberbullying itu tidak jauh berbeda dengan penghinaan sebetulnya. Tapi intensinya tentu secara konsep gitu ya, secara teori bullying dengan penghinaan berbeda. Penghinaan kalau diatur dalam hukum pidana kita di 310 itu dia merusak harkat martabat seseorang tapi di muka umum. Oke. Ya, sedangkan kalau di pasal 27 itu dia memperluas di muka umumnya itu dalam konteks mentransmisikan atau menyebarkan itu melalui media sosial. Itu secara konsep. Jadi memang kalau dikatakan apakah cyberbullying itu sudah diatur dalam undang-undang, sebetulnya secara detailnya tidak secara spesifik diatur.
Tapi apakah tindakan yang serupa dengan cyberbullying itu bisa dipidana? Bisa menggunakan, karena kita ngomongnya cyber berarti ini kan ada medianya. Medianya sosial media, baik itu platform Instagram, Twitter, Facebook dan segala macam. Berarti di dunia cyber yang sudah pasti bisa digunakannya pakai pasal 27. Bentuknya apa? Bentuknya penghinaan. Nah, gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada bedanya dengan hate speech atau hate crime, itu memang di Undang-Undang ITE itu sudah membedakan antara penghinaan dengan hate speech. Kalau hate speech itu diatur di pasal 28. Dia itu irisannya, pengaturannya terkait dengan mengajak seseorang untuk membenci atau mengajak, pernyataan-pernyataannya itu bersifat mengajak orang lain untuk membenci orang lain yang sifatnya sara. Jadi dia ada muatan-muatan tersendiri, frasa kalimatnya yang seperti mengajak untuk membenci seseorang. Berbeda dengan penghinaan di pasal 27, itu adalah yang sifatnya memang hanya directly. Jadi misalnya saya menulis status di sosial media mengatakan Mas Oki begini-begini gitu ya, tapi directly. Tapi bisa juga dia kena pasal 28 ketika misalnya mengandung status saranya Mas Oki gitu. Misalnya jangan berurusan sama Mas Oki karena dia orang kelompok tertentu. Nah, itu hate speech. Jadi memang perbedaannya antara hate speech dengan cyberbullying yang tadi saya katakan bisa digunakan dengan pasal 27 karena cyberbullying sebetulnya belum diatur secara spesifik, tapi perbedaannya jelas. Kalau di hate speech adalah hate speech atau hate crime, dia ada effort, ada intensi untuk mengajak orang lain membenci atau melakukan tindak pidana terhadap orang yang dituju. Itu hate speech ya? Itu hate speech. Tapi bagaimana kalau cyberbullying itu dilakukan oleh lebih dari satu orang? Itu kan berarti kan satu komunitas dan melakukan bersama-sama juga. Itu nanti ada di tahap pembuktian sebetulnya. Jadi ketika katakanlah kita menjadi objek bullying, ketika kita melaporkan orang karena membullying kita dan ditemukan bahwa itu dilakukan oleh sekelompok, bisa juga dikenakan pasal 28 hate speech. Jadi sepanjang perbedaannya adalah pelakunya, subjeknya dia, kalau misalnya penghinaan itu dilakukan oleh sendiri gitu ya, tidak terencana dan segala macam. Kalau hate crime atau hate speech itu dia memang mengajak orang untuk membenci. Dia memproduksi berita-berita hoax misalnya, memproduksi informasi-informasi yang tidak benar, sehingga membuat orang menjadi ikut membenci, membuat orang menjadi ingin melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum kepada si subjek yang memang menjadi objek dari si pembuat hoax tersebut. Nah, ini menarik karena banyak orang yang memahami bahwa bila kita merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di sosmed, akun sosmed kita, entah itu bullying atau hate speech, tapi konteks saluran untuk melaporkan, saluran hukumnya ini yang masih menjadi taruhlah stigmatisasi di masyarakat bahwa ini akan menjadi sulit. Justru akhirnya malah bisa jadi berbalik ke mereka, ya kan? Jadi kita harus coba memberikan gambaran kepada masyarakat sebenarnya saluran hukum bagaimana yang tepat untuk melakukan atau melaporkan konteks cyberbullying ini. Tapi nanti jadi bahas kita akan setelah jeda berikut. Ya. Baik. Dan pemirsa Telisik Hukum, kami akan segera kembali tentunya akan membahas lebih dalam soal cyberbullying dalam perspektif hukum. Kami segera kembali.